Namaku Udin, usiaku 20 tahun, aku hanyalah seorang pemuda kampung yang terpaksa putus sekolah SMA karena kondisi ekonomi keluarga. Merantau ke kota adalah pilihanku. Aku tak ingin terus menjadi beban bagi ibuku di kampung, seorang janda tangguh yang sehari-hari berjualan pecel demi menghidupi aku dan 2 adikku. Bapak sudah lama tiada, tinggallah ibu yang memikul beban itu sendirian. Tapi mungkin karena doa-doa beliau pula, aku akhirnya bisa menginjakkan kaki di kota dan bertahan. Pekerjaanku tak istimewa, aku hanya seorang office boy di sebuah kantor swasta. Tapi siapa sangka, dalam setahun, hidupku berubah secara perlahan namun pasti. Bu Hanifah, wanita elegan berusia 42 tahun, sekaligus pemilik perusahaan tempatku bekerja, mulai memerhatikanku. Bukan karena rupa atau penampilan, tapi katanya karena kejujuranku, semangatku yang tak pernah padam, dan sikapku yang tulus, yang menurutnya sulit ia temukan pada pria-pria seusianya. Baginya, aku lelaki sederhana, tapi punya jiwa yang besar. Aku masih ingat betul hari pertama mencoba peruntungan di kota. Saat melamar kerja di kantor itu, aku ditolak mentah-mentah oleh satpam bernama Pak Giman, hanya karena aku datang memakai sandal jepit. Aku sempat terdiam, malu, dan hampir melangkah pergi mencari kantor lain. Tapi tak disangka, Bu Hanifah, wanita berwibawa yang ternyata pemilik kantor, baru saja turun dari mobil mewahnya siang itu dan melihatku, ia menghampiri. Dengan nada tenang tapi tegas, ia bertanya pada Pak Giman, "Ada apa ini?" Aku menjelaskan dengan suara ragu bahwa aku datang untuk mencari kerja. "Apa saja, asal halal." Aku bilang, aku siap jadi apapun, bahkan tukang bersih-bersih sekalipun. Bu Hanifah menatapku, pandangannya turun dari wajahku, menyapu seluruh penampilanku, kurus, tinggi, lusuh, dan mungkin sedikit terlalu jujur dalam kepolosan. Lalu ia bertanya, "Kamu bisa nyetir mobil?" Aku menggeleng, "Belum, Bu." Dia diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Ya sudah, mulai besok kamu kerja di sini, jadi office boy dulu, bantu Bu Darmi urus makan siang dan bersih-bersih kantor." Hari itulah awal dari segalanya. Hari ketika hidupku, yang selama ini biasa-biasa saja, mulai berubah secara perlahan menuju sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Awalnya, aku pikir tugasku hanya sebatas menyapu lantai, menyiapkan teh untuk tamu, dan bantu Bu Darmi menata makan siang. Tapi entah kenapa, Bu Hanifah sering sekali muncul di pantry, tempat yang biasanya jarang ia datangi. Kadang dia pura-pura ambil air putih, kadang cuma berdiri di dekat kulkas sambil buka-buka botol jus yang sepertinya nggak pernah ia minum. Tiap kali aku menyapa, dia hanya senyum kecil, lalu matanya mengikuti gerak-gerikku diam-diam. Dan setiap aku menunduk, rasanya ada hawa hangat yang menyelinap pelan lewat punggungku. Lama-lama aku sadar, ada yang berubah. Pernah suatu sore, saat hampir semua pegawai sudah pulang, aku masih sibuk mengepel lantai lobi. Tiba-tiba, Bu Hanifah muncul dari balik lift, tanpa suara, tanpa sepatu berhak tinggi yang biasa dipakainya. Dia hanya mengenakan blus putih longgar dan celana kain hitam. Rambutnya diikat santai, jauh dari kesan bos besar yang biasanya berdiri di balik kaca ruang direktur. "Aku suka cara kamu bekerja, Din," katanya pelan. Aku berhenti mengepel, lalu berdiri kikuk, tak tahu harus menjawab apa. "Terima kasih, Bu." Dia tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Kamu punya semangat, kamu tulus, aku bisa lihat itu," lanjutnya. Entah kenapa, nada suaranya malam itu terdengar sangat berbeda. Lembut, nyaris seperti bisikan yang menyentuh sesuatu di dalam diriku yang paling dalam, bagian yang bahkan tak pernah kusentuh sendiri. Dan sejak malam itu,
Perhatiannya padaku tak lagi sekadar basa-basi. Beberapa hari setelah itu, aku diminta Bu Hanifah untuk membantunya mengangkat beberapa dokumen berat dari ruang arsip ke ruangannya di lantai atas. Biasanya, pekerjaan itu dilimpahkan ke kurir kantor, tapi entah kenapa kali ini dia minta langsung padaku. Begitu semua dokumen sudah kutata rapi di rak belakang mejanya, dia menyuruhku duduk. Awalnya, aku ragu, tapi dia bilang, "Santai aja Udin, gak usah tegang." Ruangannya dingin karena AC, tapi suasananya terasa hangat. Entah karena cara bicaranya yang lembut, atau tatapan matanya yang sulit dijelaskan. "Kamu udah punya istri?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut, kupikir tadi salah dengar. "Belum Bu, pacaran pun belum pernah," jawabku jujur sambil menunduk. "Oh ya?" katanya sambil menaikkan alis. "Kenapa?" Aku menggaruk tengkukku, kikuk. "Saya harus fokus cari uang, Bu. Ibu saya di kampung masih kerja jualan pecel buat biayai 2 adik saya. Jadi saya belum kepikiran buat pacaran, apalagi nikah." Dia diam, lama, lalu menghela napas pelan. "Kamu itu terlalu dewasa untuk umurmu, Din." Aku hanya tersenyum kecil, meskipun ada rasa aneh yang mulai tumbuh di dada, rasa hangat sekaligus gugup. Apalagi saat matanya menatapku begitu dalam, seakan bisa membaca isi hati. "Kalau kamu butuh teman cerita," katanya pelan, "aku di sini ya." Dan sebelum aku sempat menjawab, dia berdiri, berjalan pelan ke arah mejanya, lalu menoleh sebentar. Kadang orang seperti kamu cuma butuh seseorang yang bisa lihat dan hargai ketulusan itu. Hari itu, aku pulang dengan dada berdebar. Bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu dalam tatapan Bu Hanifah yang mulai mengusik sesuatu yang lama ku pendam. Dan sejak hari itu juga, aku tahu hubungan kami tidak akan lagi sama. Bu Hanifah di mata banyak orang kantor, dia dikenal sebagai sosok tegas, bahkan cenderung galak. Banyak yang segan, bahkan takut bicara langsung dengannya. Tapi entah kenapa, aku justru sering melihat sisi lain darinya. Sisi yang mungkin sengaja ia tutupi dari dunia. Satu sore, saat semua sudah pulang dan aku sedang merapikan sisa makan siang di pantry, dia muncul lagi. Kali ini, tanpa makeup mencolok, tanpa jas formal, hanya kemeja tipis dan celana santai. "Din, kamu udah makan?" tanyanya pelan. "Belum Bu," jawabku. "Makan bareng aku ya? Aku juga belum sempat makan." Kami akhirnya duduk di ruang belakang, bukan di restoran, bukan pula di long mahal, tapi justru di pojok pantry kecil. Dengan sisa ayam goreng dan sayur tumis yang tak dihabiskan karyawan. Dan di sana, untuk pertama kalinya, dia membuka kisahnya sendiri. "Aku sudah 5 tahun hidup sendiri, Din," katanya, sambil memandang sendok di tangannya. "Suamiku selingkuh, nikah lagi diam-diam. Dan saat kutanya kenapa, dia cuma bilang, aku terlalu sibuk, terlalu keras, dan katanya, aku dingin." Aku terdiam. Tak tahu harus bilang apa. Sejak itu, aku pikir, mungkin semua laki-laki memang begitu, mereka mau kehangatan tubuh, tapi tak pernah benar-benar peduli pada isi hati. Nadanya bergetar sedikit, tapi ia tetap tersenyum, seperti menertawakan luka sendiri. Aku menunduk, dalam hati aku berpikir, bagaimana mungkin lelaki manapun tega menyakiti wanita seanggun Bu Hanifah. Di usianya yang 42, dia masih sangat cantik. Kulitnya putih bersih, terawat, senyumnya menawan meskipun jarang muncul. Tubuhnya, meski agak berisi, justru disitulah letak keanggunan dan kemolekannya, penuh lembut, penuh anugerah. Dan entah sejak kapan, aku mulai memperhatikan hal-hal itu. "Din," katanya lirih, "apa kamu juga seperti lelaki lain?" Aku menoleh, menatap matanya, dalam, hangat, tapi rapuh. Aku menggeleng. "Saya cuma laki-laki kampung, Bu, tapi kalau saya sayang, saya nggak akan pernah ninggalin."
Ia terdiam lalu untuk pertama kalinya menyentuh tanganku, hangat, dan di dalam tatapan itu ada sesuatu yang berubah. Di kantor, orang yang paling dekat denganku sejak awal bukan siapa-siapa, tapi Bu Darmi. Umurnya mungkin sudah mendekati 50, tapi semangatnya nggak kalah sama anak muda. Dialah yang pertama ngajari aku cara menyeduh teh yang pas buat tamu. Cara menyusun piring makan karyawan, sampai cara mengenali suasana hati atasan hanya dari suara langkah kakinya. Sejak hari pertama aku masuk, Bu Darmi udah kuanggap seperti ibuku sendiri. Bahkan kadang lebih dari itu, karena tiap kali aku telat makan atau kelihatan lesu, beliau langsung mengomel sambil nyodorin bekal dari rumah. Ayo Din, makan dulu. Jangan ngandelin gorengan doang tiap hari. Perut kamu tuh harus diisi, bukan disiksa. Beberapa kali, beliau juga mengajakku makan di kontrakannya yang tak jauh dari kantor. Rumah kecil sederhana, tapi hangat. Pernah juga aku diajak menginap, apalagi pas listrik di kosanku padam dan hujan deras mengguyur malam itu. Tapi malam itu berbeda. Aku baru saja pulang lembur dan seperti biasa mampir ke kontrakan Bu Darmi. Dia menyambutku dengan teh hangat, tapi raut wajahnya nggak seceria biasanya. Kamu kelihatan akrab banget ya sekarang sama Bu Hanifah, katanya sambil mengaduk teh tanpa menatapku. Aku diam, sedikit heran. Baru kali ini loh, selama aku kerja di sini hampir 15 tahun, aku lihat Bu Hanifah senyum sama OB. Biasanya cuek, datar, boro-boro ngajak ngobrol. Aku mengangkat alis, setengah tertawa. Mungkin dia mulai lembek karena usia Bu. Tapi Bu Darmi nggak ikut tertawa, dia menatapku dalam, ada sesuatu di balik sorot matanya. Kamu hati-hati Din, orang kayak Bu Hanifah tuh bukan orang sembarangan. Dia itu kuat, tapi juga kesepian. Aku tahu itu dan kadang orang kesepian bisa membuat kita ikut hanyut kalau kita nggak kuat. Aku terdiam, entah kenapa nasihatnya malam itu menusuk lebih dalam dari biasanya. Seperti ada rasa lain di balik ucapannya. Bukan hanya kekhawatiran seorang ibu, tapi juga rasa takut kehilangan. Dan aku sadar, mungkin tanpa aku sadari, Bu Darmi pun menyimpan rasa yang lebih dari sekadar kasih sayang keibuan. Sejak malam itu, aku jadi lebih hati-hati. Tapi, jujur, pikiranku tak bisa berhenti memutar kata-kata Bu Darmi. Kadang, saat sedang mengepel lantai, atau saat menata kotak makan siang, suara lembutnya malam itu terngiang di telingaku. Orang kesepian bisa membuat kita ikut hanyut kalau kita nggak kuat. Tapi bagaimana bisa aku menolak perhatian Bu Hanifah? Wanita yang selama ini berdiri di atas semuanya, kini justru menunduk untuk berbagi cerita denganku. Memberiku kepercayaan dan entah kenapa, memberi ruang di dalam hatinya yang selama ini terkunci rapat. Di sisi lain, ada Bu Darmi, wanita sederhana yang selalu memastikan aku kenyang, kering, dan tidur nyenyak. Kontrakannya hangat, seperti peluk ibuku di kampung, tapi sejak malam itu tatapannya berubah. Ada keheningan di antara kami yang tak biasa. Kadang, saat aku sedang makan di dapurnya, aku mendapati dia memandangku lama. Tapi, saat ku tatap balik, dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Pernah suatu malam, saat aku baru selesai mandi dan duduk di ruang tamunya, Bu Darmi keluar dari dapur, hanya mengenakan daster tipis yang sedikit basah karena terkena cipratan air cucian. Rambutnya belum sempat dikeringkan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari wanita yang selama ini kuanggap seperti ibuku. Dia duduk di dekatku, terlalu dekat. Din, katanya pelan. Kamu tahu nggak? Kadang seorang perempuan sepertiku juga butuh ditemani. Bukan cuma ditolongin angkat galon atau dimasakin nasi goreng. Aku tercekatku, diam. Maaf Bu, saya. Dia tertawa kecil. Tenang, aku cuma bercanda. Tapi dari tatapan matanya,
Aku tahu itu bukan candaan sepenuhnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku pulang ke kosan dengan kepala penuh kebingungan. Aku cuma pemuda kampung, 20 tahun, tapi kenapa rasanya seperti sedang berdiri di antara dua dunia? Satu, penuh kehangatan dan ketulusan yang menenangkan. Satu lagi, penuh pesona, luka, dan godaan yang menggoda jiwa. Malam itu, kantor sepi, hanya lampu ruang direktur dan ruang OB yang masih menyala. Aku sedang mengepel lantai ketika Bu Hanifah keluar dari ruangannya, masih dengan blus putih elegan dan rambut disanggul rapi. "Din, kamu bisa tolong beliin makan malam? Aku belum sempat makan sejak siang." "Siap, Bu. Mau apa?" "Terserah kamu, yang penting hangat dan pedas sedikit." Aku langsung meluncur ke warung langganan dan kembali dengan 2 bungkus nasi goreng dan teh manis hangat. Dia duduk di sofanya, melepas high heels, dan menggelar makanannya di meja kaca kecil di ruangannya. "Ayo duduk, Din. Makan bareng. Aku gak suka makan sendirian." Kami makan sambil ngobrol ringan, awalnya soal kerjaan, lalu tiba-tiba topiknya mulai mengarah ke hal-hal pribadi. "Kamu tahu, Din, kadang aku lupa rasanya makan malam bareng seseorang yang benar-benar tulus. Bukan klien, bukan rekan bisnis, cuman orang yang hadir karena dia ingin ada di sana." Aku menunduk. Saya juga gak nyangka bisa duduk di sini, Bu, sama orang yang, ya, selama ini cuma bisa saya lihat dari jauh. Dia tersenyum. Senyum yang gak sama seperti biasanya, lebih lembut, lebih pribadi. "Kamu jujur polos tapi bukan bodoh. Kamu dewasa tapi gak pura-pura sok kuat. Itu yang membuatku nyaman." Dan di saat itu, aku tahu dia bukan lagi sekadar bos bagiku. Tepat pukul 10 malam, ia membereskan dokumen terakhir di mejanya. Lalu dengan santai, ia berdiri dan berkata, "Din, ikut aku pulang malam ini ya." Aku terdiam, kaget. "Ke rumah ibu?" "Iya, Mbok Siti pulang kampung semingguan. Aku gak enak sendiri di rumah sebesar itu. Temani aku malam ini, sekadar ngobrol. Kalau kamu gak nyaman, bisa tidur di ruang tamu." Dia mengatakannya santai, tapi dari cara dia memegang tasnya dan menatapku, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar ajakan. "Temani sebentar." Aku mengangguk, jantungku berdetak kencang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku duduk di kursi penumpang mobil mewah, di samping wanita yang membuat segalanya terasa seperti mimpi yang terlalu nyata untuk dipercayai. Rumah Bu Hanifah ternyata jauh lebih megah dari yang kubayangkan. Gerbang otomatis terbuka perlahan, dan kami masuk ke halaman luas dengan taman terawat dan lampu taman remang-remang. Begitu masuk ke dalam, suasana langsung berubah, elegan, mewah, tapi sepi, terlalu sepi untuk rumah sebesar ini. Dia meletakkan tas di meja dekat pintu, melepas jaket, lalu menyandarkan tubuhnya di sofa. "Kamu bisa taruh jaketmu di gantungan sana, santai aja, rumah sendiri," katanya sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk dan duduk di ujung sofa. Kami nonton TV sebentar. Filmnya film drama asing yang banyak diamnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa deg-degan. Di tengah-tengah film, tiba-tiba dia bicara tanpa menoleh. "Din." "Iya, Bu." "Kamu tahu, aku gak pernah punya anak." Aku menoleh, kaget. "Loh, saya kira." Dia menggeleng pelan. "Pernikahanku dulu cuma bertahan 4 tahun. Awalnya kami sama-sama sibuk kerja, lalu makin renggang, dan akhirnya dia memilih wanita lain yang katanya bisa memberinya keturunan." Dia menatap layar TV, tapi matanya menerawang jauh. "Aku sempat ikut program ini itu, bayar mahal, bolak-balik ke dokter, tapi ya mungkin Tuhan belum kasih, atau mungkin memang bukan jatahku. Aku nggak tahu harus bicara apa. Rasanya seperti
baru melihat retakan besar di dinding kokoh yang selama ini kutatap kagum. Kadang aku iri sama Bu Darmi, lanjutnya. Dia punya anak, walau hidupnya sederhana, dia hangat. Aku ini cuma punya rumah besar, mobil, rekening, tapi tiap malam aku tidur sendiri. Aku duduk lebih dekat, refleks. Bu, saya tahu saya ini bukan siapa-siapa, tapi kalau saya boleh bilang, ibu itu nggak sendiri, saya di sini. Dia menoleh, lama, pandangannya dalam, seolah menembus jantungku. Lalu untuk pertama kalinya, dia menyandarkan kepalanya di pundakku, pelan, hangat, rapuh. Dan malam itu, bukan tubuh yang pertama kali menyentuhku, tapi hatinya. Malam itu, setelah kepalanya bersandar di pundakku cukup lama, Bu Hanifah perlahan bangkit dan berdiri. Aku ambilkan selimut. Kamu tidur di sofa aja ya, Din. Tapi kalau kedinginan, tinggal ketuk kamarku. Katanya setengah bercanda, tapi matanya nggak benar-benar bercanda. Aku hanya tertawa kecil dan mengangguk. Tapi sebelum masuk ke kamarnya, dia sempat berbalik. Oh ya, aku jadi ingat Bu Darmi, bilang katanya. Kamu sering nginep di kontrakannya ya? Aku sedikit kaget. Iya Bu. Dulu pernah beberapa kali, waktu listrik kosanku mati, dia yang nawarin, soalnya kasihan katanya. Dia mengangguk pelan, lalu masuk ke kamarnya. Tapi di matanya tadi, ada bayangan lain, seperti semburat awan cemburu yang tipis, nyaris tak terlihat, tapi aku bisa merasakannya. Esok paginya, saat sarapan di meja makan besar yang hanya diisi 2 orang, aku dan dia. Bu Hanifah membuka suara sambil menyeruput kopi. Kamu tahu nggak, Din? Kadang orang tua kayak aku suka takut kalah saing sama wanita lain. Apalagi kalau wanita itu lebih dulu mengisi ruang kosong dalam hati seseorang. Aku terdiam. Sendok di tanganku berhenti mengaduk bubur ayam yang tadi dia pesan khusus untukku. Bu Darmi itu perempuan baik, janda juga, tapi dia punya sesuatu yang enggak aku punya, yaitu keberanian untuk menunjukkan rasa. Aku menatapnya, tapi Bu, dia memotong. Sst, aku gak butuh pembelaan, aku cuma ingin jujur. Mungkin ini ego, mungkin juga karena aku perempuan, tapi sejak malam kamu datang ke rumah ini, aku ingin jadi satu-satunya tempatmu pulang. Dek, kata-katanya menancap dalam, bukan sekadar rayuan atau gombalan, tapi pengakuan dari seorang wanita dewasa yang merasa cinta datang padanya terlambat, dan kini takut kehilangan sebelum sempat menggenggam. Malam itu, aku baru selesai mengantar dokumen ke rumah Bu Hanifah. Rencananya, mau langsung pulang ke kosan, tapi di tengah jalan, Bu Darmi menelponku. Din, mampir ke kontrakan ibu dulu, ada yang ibu mau bicarain. Nada suaranya lembut, tapi serius. Di meja makan kontrakannya yang kecil dan hangat, aku duduk bersamanya, dia menuangkan teh hangat dan meletakkan sepiring singkong goreng. Ibu cuma mau bilang, kamu hati-hati sama Bu Hanifah. Aku menatapnya, terdiam. Dia melanjutkan, dia itu wanita kuat, tapi bukan berarti hatinya kuat. Kamu masih muda, Din. Kamu bisa bikin dia merasa muda lagi, hidup lagi, tapi hati perempuan yang kesepian itu gampang berharap. Aku menunduk. Saya nggak bermaksud apa-apa, Bu. Saya cuma pengen kerja baik-baik. Ibu tahu, tapi orang-orang kantor nggak akan lihat itu. Mereka lihat kamu pulang malam sama Bu Hanifah, sering dipanggil ke ruangannya, sekarang sampai ke rumahnya. Aku terdiam makin dalam. Ibu cuma takut kamu terjebak dalam permainan perasaan yang enggak adil buat kamu sendiri. Dia berdiri, membereskan gelas teh, lalu menatapku. Malam ini nginep sini aja. Ibu enggak mau kamu nyelonong ke rumah Bu Hanifah. Biar ibu pastikan kamu enggak ngelakuin hal yang kamu sesali nanti. Aku mengangguk, setuju, kupikir niatnya murni sebagai ibu. Sosok yang selama ini jadi pelindungku di kota besar yang keras, tapi malam itu suasana berubah.
Hujan turun, deras, angin mengetuk-ngetuk jendela. Aku tidur di lantai, seperti biasa, dengan kasur tipis dan selimut. Tapi entah kenapa malam itu Bu Darmi duduk di sampingku lebih lama dari biasanya. Dia menatapku, menyentuh dahiku pelan. Kamu udah kayak anak ibu sendiri, Din, tapi ibu juga manusia. Dan malam ini, ibu gak tahu kenapa hati ibu gelisah banget. Lalu tanpa peringatan, ia menggenggam tanganku, hangat, getar. Apa kamu pernah merasa butuh seseorang, tapi gak bisa bilang? Bisiknya. Aku tak sempat menjawab, karena detik berikutnya, ciumannya jatuh di pipiku, lalu turun ke bibirku. Lalu malam itu, Bu Darmi bukan lagi ibu-ibu sederhana yang biasa membawakanku lauk sisa makan malam. Ia menjadi wanita pertama yang membuka pintu rahasia dunia orang dewasa. Dan sejak malam itu, aku tahu aku gak cuma dekat dengan satu wanita, tapi dua wanita yang sama-sama sendiri. Sama-sama menginginkan kehadiranku, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Sejak malam itu, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Bukan cuma karena tubuhku yang kini tahu hangatnya pelukan seorang wanita, tapi karena hatiku mulai terombang-ambing. Pagi itu, aku kembali ke kantor lebih pagi dari biasanya. Kupikir dengan bekerja, pikiranku bisa kembali fokus, tapi semuanya buyar saat lift terbuka, dan Bu Hanifah keluar dari dalam. Ia mengenakan blus putih tipis, dimasukkan ke dalam rok pensil warna krem muda. Rambutnya dikuncir rendah, make up-nya ringan tapi tetap memesona. Dan aroma parfumnya menyeruak, wangi lembut yang entah kenapa langsung meninju dadaku. "Oh, kamu udah datang?" sapanya sambil tersenyum. "Iya, Bu, tadi naik ojek biar nggak telat," jawabku terbata. Dia tertawa kecil, anak baik. Lalu pandangannya menelusuri wajahku. "Kamu kelihatan beda ya pagi ini, wajahmu lebih dewasa." Aku terdiam, gugup. "Oh, jangan-jangan." Dia mendekat sedikit, nadanya menggoda. "Kamu semalam tidur di rumah siapa? Aku nyaris tersedak ludahku sendiri. Saya di kos, Bu." "Yakin?" Dia tersenyum misterius. "Soalnya auramu beda, seperti pria yang baru belajar memahami wanita." Ia berjalan melewatiku, menyisakan wangi dan kehangatan yang membuatku nyaris limbung. Dan sejak hari itu, Bu Hanifah semakin sering memanggilku ke ruangannya. Kadang hanya minta dibuatkan kopi, yang sebenarnya bisa dibuat sendiri oleh mesin di sudut ruangan. Tapi, katanya, kopi buatan tanganku punya rasa yang lebih tulus. Satu hari, saat sore mulai turun dan karyawan lain sudah pulang, aku masuk ke ruangannya untuk membereskan meja. Ia sedang berdiri membelakangi jendela, siluet tubuhnya terlihat jelas dari sinar matahari sore. "Din, kamu tahu enggak?" katanya pelan, tanpa menoleh. Aku kadang iri sama wanita seusiaku yang bisa punya pasangan, bisa cerita tentang hari-hari mereka, pulang dan ada yang menunggu. Aku diam, menunduk. Kadang aku berpikir, apa aku terlalu tinggi menaruh tembok atau terlalu pilih-pilih. Lalu dia berbalik, menatapku, matanya lembut, namun di dalamnya ada luka yang belum sembuh. Tapi akhir-akhir ini, aku merasa tembok itu mulai retak, dan yang bikin retak, ternyata seorang pemuda kampung yang datang ke kantor ini pakai sandal jepit. Aku nyaris tak bisa berkata-kata. "Bu, jangan jawab apa-apa sekarang. Aku cuma pengen kamu tahu kalau ada yang memperhatikanmu lebih dari sekadar sebagai objek." Dan saat aku keluar dari ruangannya, jantungku berdetak tak karuan. Karena sekarang, aku tahu ada dua wanita, dua hati. Satu yang mengajarkanku rasa, satu lagi yang diam-diam memberiku arti. Dan keduanya sama-sama tak ingin kulepaskan. Sore itu, langit kota mulai berwarna oranye, kantor sudah sepi, di ruangan besar yang dingin dan beraroma lavender. Hanya ada aku dan Bu Hanifah. Aku sedang membereskan meja ketika dia berdiri,
lalu menatapku dari balik mejanya. Udahlah Din, duduk sebentar di sofa, aku cuma butuh teman ngobrol. Aku ragu, tapi menurut. Sofa itu empuk dan hangat oleh cahaya sore yang menyelinap dari tirai jendela. Bu Hanifah ikut duduk di sampingku, terlalu dekat. Bau parfumnya, entah kenapa, lebih kuat dari biasanya. Matanya menatapku lama, dalam, dan seolah berkata lebih banyak dari bibirnya. Tahu, enggak, katanya pelan. Aku ini udah lupa rasanya duduk dekat laki-laki tanpa perlu jaim atau pura-pura kuat. Tapi kamu Din, kamu bikin aku lupa kalau aku ini bos dan kamu itu OB. Aku menelan ludah, gugup. Saya gak bermaksud apa-apa, Bu. Dia tersenyum. Justru itu yang bikin bahaya. Perlahan, tangannya menyentuh tanganku. Jemarinya dingin, tapi membuat tubuhku hangat seketika. Lalu dia mendekat, sangat dekat, matanya terpejam perlahan. Bibirnya tinggal sejengkal dari wajahku. Jantungku berdentum tak karuan. Aduh. Tapi tiba-tiba, tok-tok-tok, suara ketukan pintu membuat dunia kembali berputar. Bu Hanifah langsung menjauh, menarik napas cepat, dan merapikan rambutnya yang sempat miring ke bahu. Siapa? Tanyanya dengan nada setengah gugup. Pintu terbuka dan masuklah seorang wanita anggun berusia 40-an, mengenakan blazer merah maron dan celana panjang hitam. Tubuhnya tinggi semampai, rambutnya dicat coklat madu dan senyumannya menawan. Maaf gangguan, aku pikir kamu sendirian, ucapnya santai. Oh Rati, aku tadi cuma ngobrol sama Udin, jawab Bu Hanifah cepat. Bu Rati melirik ke arahku, matanya tajam tapi tidak menghakimi, ia hanya tersenyum kecil. Oh, ini Udin yang sering kamu ceritain itu. Aku tercekat, diceritain? Bu Hanifah tertawa kecil, agak salah tingkah. Iya, Udin yang itu. Wah, kamu lucu juga, Din, kata Bu Rati sambil duduk di kursi tamu. Sekarang, aku jadi paham kenapa Hanifah susah move on dari jam kerja. Aku tak bisa berkata apa-apa, kepala panas, jantung masih meledak-ledak. Bu Hanifah segera mengganti topik, tapi suasana di ruangan itu tak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Dan sejak hari itu, aku tahu godaan bukan cuma datang dari satu arah, tapi bisa berlapis, menyelinap lewat celah-celah kecil yang tak kita duga. Beberapa hari setelah kejadian di ruang kerja itu, suasana di kantor terasa aneh. Bu Hanifah jadi lebih sering diam saat berpapasan denganku, senyumannya tetap ada, tapi enggak sehangat biasanya. Seolah ada tembok baru yang dia bangun diam-diam. Sementara Bu Rati, yang ternyata sahabat lama Bu Hanifah, mulai sering mampir ke kantor. Dan tiap kali datang, beliau selalu menyempatkan ngobrol denganku. Kadang di pantry, kadang di ruang lobi. Dari obrolan itu, aku tahu Bu Rati sudah bersuami, namanya Pak Heru, orangnya sopan, tenang, dan sangat menghargai istrinya. Mereka punya 2 anak yang sedang kuliah di luar kota. Yang bikin aku kaget, mereka berdua ternyata pernah aktif di kegiatan sosial, termasuk bantu anak-anak putus sekolah buat ikut ujian paket C. Gak apa-apa, Din, kamu itu cerdas, cuma belum punya kesempatan, kata Bu Rati sambil menyerahkan brosur pendaftaran. Aku dan Pak Heru senang bantu, kalau kamu mau, kami bisa bantu urus dari awal. Aku nyaris meneteskan air mata waktu itu. Gak nyangka ada orang sebaik itu yang baru kenal tapi mau bantu masa depanku. Tapi ternyata perhatian Bu Ratih yang seperti itu justru membuat Bu Hanifah makin dingin. Dan seperti ada api kecil yang mulai menyala di matanya tiap kali melihat aku bicara dengan Bu Ratih terlalu lama. Sampai akhirnya malam itu datang. Bu Hanifah lembur lagi, dan kali ini dia tidak minta dibawakan makanan. Malam ini kamu ikut aku pulang ya, katanya tiba-tiba dari balik layar laptopnya. Aku terdiam. Saya ke rumah ibu lagi.
Box City belum balik, aku butuh orang rumah. Dia menatapku penuh arti, aku butuh teman bicara yang tidak menilaimu dari gelar atau ijazah. Aku merasa tersengat, bukan oleh ucapannya, tapi oleh nada emosional yang terselip di sana. Malam itu, mobilnya melaju tenang menembus jalanan kota. Di dalam, kami nyaris tidak bicara, tapi dari caranya menggenggam setir, aku tahu Bu Hanifah sedang menahan sesuatu. Sesampainya di rumah, suasana lebih hening dari biasanya. Ia langsung melepas blazernya, hanya mengenakan tank top tipis dan celana panjang santai. Tapi, justru itulah yang membuat aku makin tak tenang. "Duduk, aku bikin teh, gak usah canggung," katanya dari dapur sambil membelakangiku. "Lagi pula kamu sudah pernah nginep di sini." Aku menunduk, merasa bersalah, bingung, dan sedikit takut. Tak lama, ia datang membawa 2 cangkir teh. "Kamu suka Bu Ratih?" tanyanya tiba-tiba. Aku terbatuk. "Bu, enggak, saya cuma kagum." Dia baik karena dia enggak sendiri," katanya lirih. "Karena dia punya tempat pulang, sedangkan aku, bahkan rumah ini, terlalu sepi untuk ditinggali sendiri." Matanya berkaca-kaca. Ia menatapku dalam, sangat dalam, lalu menggenggam tanganku. "Malam ini jangan pergi, Din. Aku butuh kamu bukan sebagai obat, tapi sebagai seseorang yang bisa membuatku merasa hidup lagi." Malam makin larut, di ruang tengah rumah Bu Hanifah yang wangi dan remang-remang, aku masih memegang cangkir teh yang kini sudah dingin. Sementara Bu Hanifah duduk di hadapanku, menatapku tanpa kata. Dia tak lagi bicara soal pekerjaan, tak lagi pakai nada bos-bosan seperti biasanya. Kini, ia hanya seorang wanita yang kesepian, yang lelah pura-pura kuat, dan yang mulai membuka semua lapisan perlindungan dalam dirinya untukku. "Aku tahu, Din, kamu masih muda, tapi kedewasaanmu membuatku lupa kalau ada batas usia antara kita," ucapnya lirih. Aku ingin menjawab, ingin berkata bahwa aku tak layak untuk dicintai oleh wanita sehebat dia, tapi lidahku kelu. Apalagi setelah dia perlahan berdiri, berjalan pelan ke arahku, lalu duduk di sampingku, dekat, sangat dekat. Tubuhnya hangat dan wangi, tatapannya rapuh, tapi penuh keberanian. Dan saat jemarinya menyentuh wajahku, aku tahu benteng yang kupertahankan mulai runtuh. "Boleh aku memelukmu malam ini?" tanyanya pelan, seperti takut membuatku lari. Aku tak menjawab, karena dalam diriku ada perang besar yang terjadi, antara rasa hormat dan rasa ingin dimiliki, antara kesetiaan pada niat hidup lurus, dan godaan surga dunia yang kembali mengetuk setelah dulu dibuka oleh Bu Darmi. Wajah Bu Darmi sempat melintas dalam benakku, senyumnya, suaranya yang keibuan, dan malam itu saat dia menjadikanku lelaki untuk pertama kalinya. Tapi kini, di sampingku, ada Bu Hanifah, seorang wanita yang seolah menantang dunia demi bisa merasa utuh kembali. Dan ia memilihku, seorang pemuda kampung, office boy biasa. Jantungku berdetak tak beraturan saat pelukannya menghangatkan bahuku, nafasnya di leherku membuat tubuhku gemetar. Dan saat bibirnya mendekat, aku tahu iman yang rapuh tak akan mampu menolak godaan semanis ini. Malam itu, aku pun tenggelam dalam pelukan Bu Hanifah. Dalam rasa hangat yang membuatku lupa siapa aku dan kepada siapa seharusnya aku setia. Aku terbangun oleh suara bel rumah yang nyaring. Kupikir itu hanya mimpi. Tapi Bu Hanifah juga membuka matanya perlahan dan berkata pelan sambil menguap manja, "Itu pasti Bu Ratih." Aku langsung terlonjak duduk. "Bu Ratih, sahabat ibu." Bu Hanifah malah tersenyum tipis, lalu menarik selimutku kembali ke tubuh kami yang masih lekat dalam hangat sisa malam. Tenang aja, dia enggak akan menggigit. Tapi aku justru merasa sedang digigit kenyataan. Bu Hanifah bangkit dengan santai,
hanya mengenakan daster satin lembut warna biru laut yang melekat di tubuhnya bak kabut di atas telaga. Rambutnya masih acak-acakan, tapi entah kenapa justru membuatnya tampak makin menggoda. Sementara aku panik mencari celana dan baju yang semalam kulempar sembarangan. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara di ruang tamu. Astaga Hanifah, kamu baru bangun. Aku udah nunggu 15 menit. Suara itu jelas suara Bu Ratih, lalu hening sejenak. Suara Bu Ratih kembali terdengar, lebih pelan dan kaget. Itu Udin. Aku merangkak keluar dari lorong kamar. Celana belum sempurna terpasang, wajah masih kucel, dan jantung nyaris copot melihat Bu Ratih menatapku dari ujung pintu. Matanya melebar, seperti baru melihat fakta yang tak pernah dia bayangkan. Namun, Bu Hanifah justru melingkarkan lengannya di pinggangku, memelukku dari samping, dan berkata dengan nada seolah sedang pamer piala. "Ya, Udin tidur di sini nih, kenapa? Dia teman spesialku sekarang." Bu Ratih terdiam, lama, matanya berpindah dari wajahku yang terbakar malu ke wajah sahabatnya yang tersenyum puas. "Tapi Vi, dia masih anak-anak." "Dia bukan anak-anak Ratih. Dia laki-laki sejati yang lebih jujur daripada kebanyakan pria seumuran kita." Aku makin tak bisa menundukkan kepala lebih dalam lagi. Rasanya ingin menghilang di telan lantai marmer rumah Bu Hanifah. Namun di sisi lain, entah kenapa ada rasa bangga yang aneh di dadaku. Bukan karena telah melewati malam penuh keintiman dengan wanita luar biasa, tapi karena Bu Hanifah tidak menyembunyikan aku, tidak menganggapku aib. Dia berdiri di sampingku dan mengakuiku. Sejak pagi itu segalanya terasa berbeda. Di kantor, Bu Hanifah tak lagi menyapaku, hanya dengan anggukan kepala seperti dulu. Kini, senyumnya menyambutku setiap kali aku datang pagi-pagi membawa termos teh ke ruangannya. Dan setiap senyum itu selalu disertai pandangan yang membuat dada ini berdebar-debar tak keruan. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu lorong dekat ruang direktur, Bu Hanifah memanggilku. "Udin, ke ruangan ibu sebentar." Aku buru-buru masuk, dia duduk di balik mejanya, mengenakan blus putih ketat dan rok pensil warna maron. Penampilannya rapi seperti biasa, tapi matanya, tatapan matanya seperti menyimpan sesuatu. "Coba lihat kerah bajumu," katanya sambil bangkit dari kursinya, berjalan mendekat. Tangannya menyentuh leherku, memperbaiki lipatan baju yang sebenarnya sudah rapi. Tapi gerakan itu terlalu lembut, terlalu dekat, nafasnya terasa di pipiku. "Aduh Din, kamu tuh kadang bikin ibu gemas," bisiknya, lalu tertawa kecil sebelum kembali duduk. Aku berdiri kaku, seperti kena mantranya, dan itu belum seberapa. Sore itu, saat semua orang sudah pulang dan aku tinggal beres-beres di pantry, Bu Hanifah tiba-tiba muncul di pintu, mengenakan jasnya yang setengah terbuka. Di tangan kanannya ada 2 kotak bento. "Kamu belum makan malam kan? Yuk makan bareng ibu." Kami duduk berdua di pantry, hanya ditemani lampu redup dan suara jam dinding. Dia duduk agak dekat, terlalu dekat, sampai lenganku kadang bersentuhan dengan lengan halusnya yang wangi. "Kalau kamu gak keberatan," ucapnya sambil mengunyah. "Aku pengen kamu mulai bantu aku urusin hal-hal pribadi juga. Aku butuh orang yang bisa dipercaya." Aku mengangguk, walau tak sepenuhnya paham apa maksudnya. Tapi saat dia menyuapkan sepotong salmon panggang ke mulutku dengan garpu kecil, aku sadar hubungan ini sudah jauh dari kata profesional. Dan malam itu, sebelum kami berpisah di depan lift, dia sempat berbisik, "Nanti malam, kamu pulang ke kos atau ke rumah ibu lagi." Dek, pilihan itu seolah sederhana, tapi jantungku menolak tenang. Malam itu, aku sempat mampir ke kontrakan Bu Darmi, sebelum akhirnya menuju rumah Bu Hanifah. Kontrakan itu, meski sederhana,
terasa nyaman seperti rumah sendiri. Bu Darmi sudah menunggu dengan secangkir teh hangat di meja makan, dan matanya seakan menunggu aku datang. Begitu aku duduk di sampingnya, suasana berubah menjadi tegang. Ada sesuatu di matanya yang berbeda, seolah ada rasa cemburu yang mendalam. Tak lama setelah aku menyesap teh hangat itu, Bu Darmi mulai bicara dengan nada yang lebih serius. "Udin, Ibu sebenarnya nggak bisa terus-terusan begini," katanya, suaranya bergetar sedikit. "Apa yang kita lakukan, itu dosa. Kamu tahu kan?" Aku terdiam, hatiku mendadak serba salah. Aku tahu apa yang terjadi malam itu dengan Bu Darmi memang tidak bisa dibenarkan. Tapi ada sesuatu dalam hatiku yang juga merasa hangat, nyaman, meskipun kami tahu itu salah. "Apa maksud Ibu, Bu Darmi?" tanyaku, meski sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Dia menarik napas panjang, kemudian menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Udin, Ibu ingin kamu tahu, apa yang kita lakukan hanya untuk membuatmu mengakui sesuatu yang sudah jelas," katanya pelan, seakan ada beban berat yang ingin dia lepaskan. "Aku tahu kamu sudah melakukan hal yang sama dengan Bu Hanifah." Aku tercengang. Benarkah dia sudah tahu? Namun, Bu Darmi melanjutkan dengan lembut. "Kamu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu rasakan. Kamu harus berani mengakui perasaanmu kepada Bu Hanifah dan lamar dia. Kalau kamu benar-benar dewasa, kamu harus siap menanggung konsekuensinya." Hatiku bergejolak. Apa yang baru saja Bu Darmi katakan? Aku harus memilih antara dua wanita yang sangat berbeda. Bu Hanifah yang penuh kekuatan dan kedewasaan, dan Bu Darmi yang lebih lembut dan penuh kasih sayang seorang ibu. Aku tahu, Ibu masih punya suami Din. Dia di Malaysia, tapi aku juga nggak bisa terus-terusan menahan rasa ini. "Aku hanya ingin kamu tahu, kamu harus dewasa, jangan terjebak dalam perasaan sementara," lanjut Bu Darmi. Aku merasa bingung. Aku ingin sekali menjelaskan semuanya, tetapi kata-kata terhenti di bibir. Aku tahu aku harus memilih, dan itu bukan hal yang mudah. Setelah beberapa saat diam, aku pun berkata, "Bu Darmi, aku nggak tahu harus gimana. Aku bingung. Aku nggak bisa memutuskan begitu saja." Bu Darmi hanya menggelengkan kepala, mengusap rambutku dengan lembut. "Udin, apapun keputusanmu, kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu terus lari, kamu akan semakin tersesat." Aku mengangguk pelan, tapi dalam hatiku, perasaan semakin kacau. Aku harus memilih, dan aku tahu pilihanku akan menentukan segalanya. Begitu aku bangkit dan melangkah keluar, aku sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang tubuh yang saling memeluk, tapi tentang memilih jalan hidup yang penuh dengan konsekuensi. Rumah Bu Hanifah malam itu sunyi, hanya ada suara detik jam dinding dan angin malam yang menyusup lewat sela tirai tipis di ruang tamu. Aku baru tiba, masih membawa sedikit kebingungan setelah obrolanku dengan Bu Darmi. Tapi begitu pintu dibuka, semua keraguan itu seolah tertinggal di luar. Bu Hanifah berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun tidur satin warna biru tua dengan belahan yang membuat napasku tercekat. Rambutnya digerai dan wajahnya tak lagi tegas seperti biasanya di kantor. Kini terlihat sendu, rapuh, sekaligus menggoda. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menarik tanganku pelan ke dalam rumah. Langkahnya pelan menuju ruang tengah, lalu berputar menghadapku, matanya menatap langsung ke dalam hatiku. "Udin, malam ini aku gak ingin sendirian," bisiknya. "Kau tahu, aku sudah terlalu lama merasa kosong, dan hanya kamu yang bisa mengisi ruang itu sekarang." Tanpa perlu banyak kata, ia mendekat, jemarinya menyentuh pipiku, kemudian dadaku. Sentuhan yang begitu lembut, namun membakar dari dalam.
Lalu tanpa aba-aba, bibirnya menyentuh bibirku, hangat, penuh rasa, tak tergesa. Aku membalas dengan segala rasa yang tertumpuk sejak pertama kali aku melihat senyum rapuhnya di balik kemegahan kantor itu. Kami bergerak menuju kamar. Kamar mewah dengan spray putih bersih dan lampu tidur temaram yang membuat segalanya seperti mimpi yang berbahaya. Tak ada lagi peran bos dan OB malam itu, hanya dua manusia yang saling mengisi luka, saling mencari kehangatan yang sudah terlalu lama hilang. Segalanya terasa seperti hanyut di tengah badai, penuh desah dan bisikan yang tak akan pernah sanggup kuceritakan pada siapapun. Tapi akan selalu kuingat. Namun, setelah semuanya usai, dan kami berbaring diam dalam pelukan yang terasa terlalu damai untuk dunia yang serba salah ini, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku menatap langit-langit kamar yang berhiaskan lampu gantung mahal itu. Lalu aku berpaling pada Bu Hanifah yang kini tertidur di pelukanku, napasnya halus, damai, namun hatiku bergejolak. "Bu!" bisikku pelan. Ia membuka matanya perlahan, menatapku. Aku gak bisa terus begini, kataku, suaraku serak. Yang barusan kita lakukan itu dosa. Aku gak mau membuat hidup ibu jadi lebih berat. Kalau ibu berkenan, aku ingin bertanggung jawab. Aku ingin menikahi ibu. Bu Hanifah terdiam, matanya membesar, lalu pelan-pelan berkaca-kaca. Tangannya menyentuh pipiku lagi, tapi kali ini tak menggoda, melainkan penuh haru. "Udin, kamu tahu siapa kamu? Kamu pemuda miskin dari kampung yang baru jadi OB setahun. Tapi kamu juga laki-laki pertama yang bilang hal itu padaku dengan jujur setelah sekian lama." Suasana kamar jadi senyap, tapi senyap yang hangat, senyap yang menyimpan harapan. Pagi itu, matahari sudah tinggi. Aku terbangun lebih dulu, mendapati Bu Hanifah masih terlelap dengan selimut setengah menutupi tubuhnya. Di wajahnya ada senyum kecil, senyum damai yang entah kenapa membuat dadaku hangat. Aku pelan-pelan bangkit, baru mau menuju kamar mandi saat bel rumah berbunyi. Dek. Aku buru-buru mengenakan kaos, sementara Bu Hanifah terbangun dan bertanya setengah sadar. "Siapa ya, Din?" Aku buka pintu dengan gugup dan di luar berdiri Bu Rati bersama Pak Heru. "Wah, udah aku duga," kata Bu Rati sambil nyengir lebar. "Nggak nemu kamu di kosan. Ya udah, kami langsung ke sini aja. Bener aja kan?" Aku cuma nyengir malu. Sementara Bu Hanifah muncul dari balik pintu dengan daster tipis dan rambut yang masih acak-acakan. Tapi dia nggak panik, nggak juga mencoba menyembunyikan apapun. Justru dia melangkah mantap, lalu berdiri di sampingku. "Rati, Heru, aku punya kabar," katanya sambil menggenggam tanganku. Aku bisa rasakan detak jantungku makin kencang. "Aku dan Udin, kami memutuskan untuk menikah," lanjutnya, tersenyum. Pak Heru langsung mengangguk dengan senyum bijak. "Saya kira itu keputusan terbaik, Bu. Daripada sembunyi-sembunyi terus, akhirnya resmi juga ya." Bu Rati malah tepuk tangan pelan. "Akhirnya, hahaha, Hanifah, kamu tuh kalau udah jatuh cinta, ya cinta beneran. Luar biasa, Din, kamu berhasil bikin singa betina, kita jadi selembut kucing Angora." Kami semua tertawa. Aku dan Bu Hanifah saling pandang sebentar, dan di mata itu tak ada lagi keraguan, hanya keyakinan dan cinta. Aku tahu hidup kami ke depan nggak akan mudah, akan ada cibiran, akan ada tantangan. Tapi sekarang semua terasa mungkin karena kami saling berpegangan dan karena cinta kami akhirnya sah. Nggak perlu sembunyi-sembunyi, dan cenut-cenutnya pun jadi legal, hahaha. Ya, begitulah ceritaku. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari itu, kini aku, Udin si mantan pemuda kampung, bersandal jepit, telah resmi menjadi suami dari Bu Hanifah. Wanita luar biasa yang dulunya adalah bos paling galak di kantor.
Dan kini, ibu dari anak perempuanku yang lucu dan ceriwis. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Mayem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.